Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita satu hari ini, marilah kita sejenak mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih buat segala berkat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kau masih menjaga kami, melindungi kami sampai saat ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami dan mengerti firman yang kami dengar. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari yang indah ini terambil dari kitab Hosea 14 ayat 5. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan, aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan memanggil Nabi Hosea untuk menyampaikan pesan Allah kepada umatnya yang hanya memikirkan kesenangan duniawi dan tidak mempunyai kepedulian. Mereka tidak peduli terhadap hal-hal rohani dan yang lain-lain. Nabi Hosea menyaksikan banyaknya kejahatan serta pembunuhan terhadap orang-orang miskin di mana-mana. Kondisi sosial yang sangat buruk tidak diperdulikan oleh pemerintah. Sebaliknya, para pejabat pemerintah menjadi contoh yang tidak baik bagi rakyat. Pengadilan pada saat itu sangat buruk. Para hakim mendapat penghasilan dari hasil suap. Hosea melihat bahwa orang-orang tersebut sudah dikeraskan hatinya oleh keadaan sekeliling mereka. Kehidupan keluarga dari banyak orang telah hancur. Pernikahan tidak dihargai. Kemabukan merupakan hal yang biasa. Kehidupan beragama rakyat saat itu sangatlah buruk. Para hamba Tuhan gagal untuk memimpin umat mengetahui firman Tuhan. Dalam beberapa hal, para hamba Tuhan bahkan memimpin orang-orang untuk berbuat dosa. Penyembahan berhala dan penyembahan dewa-dewa di sekeliling bangsa Israel membuat hati Allah meratap. Dosa menghancurkan kemampuan seseorang untuk membuat suatu keputusan yang baik. Anggur dan air anggur menghilangkan daya pikir. Dosa itu seperti virus jahat ditularkan dari seseorang kepada orang yang lain. Dosa mencuri kekuatan untuk berpikir dengan jernih dari banyak orang. Lalu seperti apa Nabi Hosea menggambarkan Allah dalam kondisi umatnya yang penuh dengan kejahatan? Hosea menggambarkan Allah sebagai seseorang yang begitu dalam kasihnya, sehingga dia tidak pernah berhenti mendapatkan umatnya. Kasihnya tidak pernah gagal. Hosea sangat kagum ketika menangkap sekilas kelembutan kasih Allah yang tertulis dalam Hosea 11 ayat 1-3. Tangan yang penuh kasih menuntun anak-anak yang lemah melewati padang belantara. Kasih Allah seperti kasih seorang ayah. Dapat dilihat setiap langkah dari keseluruhan kasih itu. Kasih tersebut tidak berubah meskipun ada ketidaksetiaan dari umat Israel. Tetapi dia tidak akan memaksakan kasihnya pada orang-orang. Orang-orang yang berdosa mungkin menolak dia dan menolak untuk kembali pada kasihnya. Kasihnya dapat ditolak, tapi disinilah Nabi Hosea menghadirkan hati Allah. Ada kasih untuk orang berdosa, ada pengampunan dan pemulihan dari Allah. Seperti peristiwa Natal ketika Yesus hadir di dunia untuk sama-sama dengan manusia dan mau menebus kesalahan manusia. Bertobatlah, sehingga Allah akan memulihkan kehidupan dan akan memulihkan setiap pergumulan yang datang ke dalam hidup kita. Allah adalah sumber kasih, jangan pernah ragu untuk mendatanginya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang kami dengar, sungguh luar biasa. Meskipun kami banyak melakukan kesalahan, namun kasih setia-Mu tetap hadir untuk menemani kami. Kami berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu. Berkati mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati hati dan pikiran mereka, sehingga mereka mampu dan mengerti setiap firman yang mereka dengarkan, dan berikanlah kekuatan, sehingga mereka mampu menjalankan setiap firman-Mu di dalam kehidupan mereka. Berkati jemaat-Mu Tuhan di setiap pekerjaan dan aktivitas mereka. Tambahkan sukacita, tambahkan rezeki, jauhkanlah mara bahaya dari mereka Tuhan. Berkati anak yang Kau berikan ke tengah-tengah keluarga mereka. Lindungi, jagai mereka Tuhan, berikan kebijaksanaan, kepintaran. Berkati mereka di setiap proses studi mereka Tuhan, sehingga mereka mampu melewati setiap studi mereka dengan baik dan mereka dapat menggapai cita-cita mereka, mendapatkan apa yang mereka inginkan Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka semakin
bersukacita dan memuji Engkau di dalam kehidupan mereka. Begitu juga Tuhan dengan anak jemaat-Mu pada saat ini sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhanlah yang memberkati dan menunjukkan pekerjaan kepada mereka, sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang baik dan memuji Engkau dalam kehidupan mereka. Berkati juga Tuhan setiap anak jemaat-Mu pada saat ini sedang mencari pasangan hidup. Kiranya Tuhanlah yang memberkati dan menunjukkan sebuah pasangan hidup yang baik. Kami berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhanlah yang memberkati, menguatkan dan menyembuhkan mereka. Berkati obat dan para medis yang merawat mereka sehingga mereka dapat kembali sembuh dan beraktivitas seperti biasa. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu yang memiliki pergumulan permasalahan saat ini. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka, yang menjagai mereka, yang mengarahkan mereka, sehingga mereka hanya tetap gantung kepadamu Tuhan, bukan dengan kekuatan yang lain. Kami berdoa juga Tuhan buat bumi kami pada saat ini yang sedang dilanda wabah virus COVID-19. Kami mohon kepadamu Tuhan, jagai dan lindungilah kami sehingga kami tidak terkena wabah virus COVID-19 Tuhan. Kami juga mohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau yang mengangkat virus COVID-19 ini Tuhan dari bumi ini sehingga kami dapat beraktivitas seperti biasa lagi Tuhan, tanpa harus takut untuk bergerak. Kami berdoa Tuhan buat setiap para haladomu Tuhan, berkati mereka, berikan kebijaksanaan, kekuatan kepada mereka sehingga mereka dapat melaksanakan pelayanan mereka dengan baik sehingga nama-Mu semakin dimuliakan. Kami adalah manusia berdosa, hapuskanlah segala dosa kami sehingga kami layak menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pinta Kau selalu dekat, ya Tuhanku. Di kaca pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Dekatlah aku Tuhan di ribut dunia, penuh kilauan hampa dan suara godanya. Di dalam dan di luar, si jahat mendesak.